Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu pembahasan soal untuk persiapan tes P3K tahap ketiga. Ini sudah program yang ke-20 untuk PGSD. Kita akan membahas soal teknis profesional kali ini untuk materi matematika. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan simak program-program sebelumnya dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Soal pertama. Seorang anak berlari mengelilingi lapangan dengan ukuran 70 meter kali 40 meter sebanyak 5 kali. Berapakah jarak yang ditempuh anak tersebut? A. 550 meter, B. 950 meter, C. 1100 meter, D. 2100 meter. Jawabannya adalah C. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi panjang itu P 70 meter, lebar L 40 meter. Jadi bentuk lapangannya persegi panjang. Kita cari kelilingnya, keliling persegi panjang, 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Berarti 2 kali 70 ditambah 2 kali 40, sama dengan 220. Jadi karena anak ini sudah berlari sebanyak 5 kali mengelilingi lapangan tersebut, maka 5 kali keliling. 5 kali 220, yaitu 1100 meter. Jawabannya adalah C. Soal kedua. Daftar nilai kelas 5 SD adalah sebagai berikut. 90, 91, 98, 88, 84, 87, 92, 94, 92, 90. Berdasarkan data tersebut, min nilai siswa kelas 5 adalah A. 92, B. 91, C. 90,6, D. 90,5. Jadi min itu adalah rata-rata. Kita jumlahkan semuanya. Jumlah nilai per banyak data. Jumlahkan semua angkanya, dibagi dengan banyak datanya 10. 906 bagi 10 yaitu 90,6. Jawabannya adalah C. Soal ketiga. Perhatikan data dalam diagram berikut. Jadi ini adalah diagram batang. Rata-rata penjualan beras dalam 1 minggu adalah, jadi pada diagram ini dinyatakan bahwa pada hari Senin jumlah penjualan berasnya 14, Selasa 12, Rabu 10 ton, Kamis 16, Jumat 8, Sabtu 18, dan Minggu 6. Rata-ratanya adalah A 20 ton, B 17 ton, C 16 ton, D 12 ton. Jawabannya adalah D 12 ton. Cara penyelesaiannya, jadi jumlah seluruh beras dari hari Senin sampai Minggu dibagi dengan jumlah hari. Jumlah semuanya 84 dibagi dengan hari 7, maka dapatlah 12 ton. Ini adalah soal membaca diagram batang. Soal keempat. Perbandingan harga 1 dus makanan bayi dan 1 dus susu bayi adalah 2:5. Seorang ibu membeli 9 dus makanan bayi dan 4 dus susu bayi. Ibu tersebut membayar semua makanan bayi dan susu bayi dengan harga 228.000. Jika ibu tersebut membeli 6 dus makanan bayi dan 10 dus susu bayi, jumlah uang yang harus disediakan adalah, jadi kita harus cari dulu berapa harga untuk 1 dus makanan bayi dan 1 dus susu bayi. A. 227.000, B. 270.000, C. 327.000, D. 372.000. Jawabannya adalah D. Penyelesaiannya, makanan bayi banding susu bayi itu 2:5. Kita buat permisalan 2B banding 5B. Jadi ibu membeli 9 dus makanan bayi dan 4 dus susu bayi. Berarti 9 dikali dengan
Makanan bayi tadi kita misalkan 2B. 9 kali 2B ditambah 4 kali susu bayi kita misalkan tadi dengan 5B. 4 kali 5B 228.000. Kita kalikan ke dalam 9 kali 2B 18B. 4 kali 5B 20B sama dengan 228.000. Kita jumlahkan 18 tambah 20 yaitu 38B sama dengan 228.000. Maka B adalah 228.000 dibagi 38. Hasilnya adalah 6.000. Jika B 6.000, maka untuk makanan bayi, kita misalkan tadi 2B berarti 2 kali 6.000, 12.000. Susu bayi 5B, 5 kali 6.000, 30.000. Jika ibu membeli 6 dus makanan bayi dan 10 dus susu bayi, kita kalikan. 6 kali makanan bayi tadi 12.000 tambah 10 kali susu bayi tadi 30.000. 72.000 tambah 300.000. Maka ibu harus membayar 372.000. Jawabannya adalah D. Soal kelima. Perhatikan data dalam diagram berikut. Jadi ini adalah rata-rata pengunjung pada suatu tempat dari Senin sampai Jumat. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi hari Rabu itu datanya terpotong. Katanya di sana rata-rata pengunjung selama 5 hari itu 41 orang. Pertanyaannya, berapakah jumlah pengunjung pada hari Rabu? Jadi diagram yang terpotong. A 69, B 70, C 71, D 72. Jawabannya adalah 70. Jadi data dari diagram di samping, Senin itu 45, Selasa 40, Rabu yang ditanya, Kamis 30, Jumat 20. Jadi jumlahkan semuanya sama dengan rata-rata yaitu 41. Jadi untuk rata-rata itu mencarinya adalah jumlah dari seluruh pengunjung dibagi dengan jumlah hari. 45 tambah 40 tambah Rabu tambah 30 tambah 20 bagi 5 sama dengan 41. Kita tambahkan semua angkanya, 45 tambah 40 tambah 30 tambah 20 yaitu 135 tambah Rabu. Kemudian 41 kita kalikan dengan 5. 41 kali 5, 205 sama dengan 135 ditambah dengan Rabu. Maka Rabu adalah 205 kurang 135. Hasilnya adalah 70. Jawabannya adalah B. Soal ke-6. Bu Titik menyuruh Imam membeli gula pasir sebanyak 3 kg. Sesampainya Imam di toko, Imam menyerahkan uang 50.000 untuk 3 kilo gula pasir dan menerima kembalian sebesar 11.000. Berapakah harga gula pasir per kilogramnya? A 11.000, B 12.000, C 13.000, D 14.000. Jawabannya adalah C 13.000. Jadi misalkan 1 kg gula pasir itu dengan X. Jadi 3X sama dengan 50.000 kurang dengan kembalian PT Imam yaitu 11.000 sama dengan 39.000. Maka untuk 3 kg gula pasir Imam membayar 39.000. Maka per kilonya adalah 39.000 dibagi 3 yaitu 13.000. Soal ke-7. Faizan membeli 3 buku tulis dan sebuah pensil. Diketahui harga pensil adalah 2.000 dan total belanja Faizan 11.000. Hitunglah harga sebuah buku yang dibeli Faizan. A 1.500, B 2.000, C 3.000, D 3.500. Jawabannya adalah C 3.000. Dari mana datangnya? Kita misalkan buku itu dengan X. Jadi 3 buku ditambah dengan pensil 11.000. 3X, jadi buku kita misalkan dengan X dan harga pensil tadi 2.000 sama dengan 11.000. 3X sama dengan 11.000 kurang 2.000, maka 3X adalah 9.000 dan X adalah 9.000 bagi 3 yaitu 3.000. Jawabannya adalah C. Soal ke-8. Pak Jamir memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Lebar tanah tersebut 6 meter lebih pendek dari panjangnya. Jika keliling tanah 60 meter, tentukan luas tanah Pak Jamir. A 200, B 216,
C 300, D 316. Jawabannya adalah B 216. Penyelesaiannya, misalkan panjang tanah itu X dan lebar tanah katanya tadi yaitu 6 meter lebih pendek dari panjang, berarti X kurang 6. Kemudian keliling dari persegi panjang yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya 60, sama dengan 2 kali panjang itu X dan lebar itu X kurang 6. Kita kalikan angka 2 ke dalam. 2X tambah 2X kurang 2 kali 6, 12. 2 tambah 2, 4X kurang 12. 4X sama dengan 60 tambah 12. Maka X sama dengan 72 per 4, yaitu 18. Lalu luasnya untuk persegi panjang itu panjang kali lebar, yaitu X dikali dengan X kurang 6. X sudah dapat tadi 18, berarti 18 kali 18 kurang 6, yaitu 18 kali 12, 216. Jawabannya adalah B. Nomor 9. Harga 2 tas sama dengan 5 pasang sepatu. Harga 4 tas dan sepasang sepatu adalah 1.100.000. Jumlah uang yang harus dibayar Bu Wiwi untuk membeli 3 tas dan 2 pasang sepatu adalah A. 1.350.000, B. 950.000, C. 800.000, D. 250.000. Jawabannya adalah B. 950.000. Ini penyelesaiannya. Kita misalkan tas itu dengan X dan sepatu itu dengan Y. Tadi di awal 2 tas dikatakan sama dengan 5 sepatu. Berarti 2X sama dengan 5Y. Maka X sama dengan 5Y bagi 2. Kemudian 4 tas dan sepasang sepatu harganya 1.100.000. Berarti 4X ditambah dengan sepatu Y sama dengan 1.100.000. Kita ganti X itu dengan 5Y per 2. Berarti 4 kali 5Y per 2 tambah Y, 1.100.000. Kita kalikan ke dalam. 4 kali 5Y, 20Y. Dan 4 kali 5Y yaitu 20Y per 2. Ditambah dengan Y, 1.100.000. Kemudian, kita bagi 20Y dengan 2, yaitu 10Y, ditambah Y 1.100.000. 10Y tambah Y yaitu 11Y, 1.100.000. Maka Y adalah 1.100.000 dibagi 11, dapatlah 100.000. Jadi sudah dapat kita harga sepatu 100.000. Lalu, jika Y sudah 100.000, maka X kita cari dengan menggunakan 5Y per 2. X itu kan 5Y per 2, berarti 5 kali 100 dibagi 2. 5 kali 100, 500 dibagi 2, 250. Jadi harga yang harus dibayar oleh Bu Wiwi untuk 3 tas dan 2 sepatu, 3 kali, berarti kita buat persamaannya 3X tambah 2Y. 3 kali tas tadi yaitu X 250.000 tambah 2 kali Y. Y itu 100.000. 3 kali 250 yaitu 750.000 tambah dengan 2 kali 100.000 yaitu 200.000, hasilnya adalah 950.000. Jadi Bu Wiwi harus membayar 950.000 untuk 3 tas dan 2 sepatu. Soal ke-10. Terdapat 3 oven, yaitu oven A, B, dan C. Oven A dapat memproduksi 10 kue dalam waktu 1 jam. Oven B dapat memproduksi 15 kue dalam waktu 1 jam. Dan oven C dapat memproduksi 20 kue dalam waktu 1 jam. Jika ketiga oven digunakan bersama-sama dalam waktu 4 jam, maka banyak kue yang bisa diproduksi adalah titik-titik kue. A. 135, B. 145, C. 155, D. 165. Jawabannya adalah 135. Jadi dalam 1 jam, ketiga oven memproduksi kue A10, B15, C20, yaitu 45 kue. Jadi dalam waktu 3 jam, jumlah kue yang diproduksi adalah
45 kali 3, yaitu 135 kue. Jawabannya adalah A. Soal ke-11. Perhatikan langkah penyelesaian 50 bagi 5 kurang 3 kali 6 berikut. 1. Hitung 50 bagi 5 sama dengan 10. 2. Hitung 50 bagi 2 sama dengan 25. 3. Kalikan 25 kali 6, 150. 4. Hitung 3 kali 6, 12. 5. Hitung 10 kurang 3, 7. 6. Hitung 7 kali 6, 42. Hitung 10 kurang 18, min 8. 8. Hitung 5 kurang 3, 2. Hitung 18 kurang 10, 8. Urutkan penyelesaiannya yang tepat. A 417, B 159, C 823, D 156. Jawabannya adalah A. Selesaikan dulu perkalian atau pembagian. Jadi hitung 50 bagi 5 sama dengan 10. Setelah itu baru perkalian. Hitung 3 kali 6, 18. Berarti 4, 1, lalu baru beralih ke penjumlahan atau pengurangan. Berarti 10 kurang 18. Hasilnya adalah min 8. 4, 1, 7. Jawabannya adalah A. Soal ke-12. Lika mengelilingi halaman yang berbentuk persegi 3 kali. Luas halaman adalah 289 meter persegi. Berapa jauh Lika mengelilingi lapangan? A. 207 meter, B. 206 meter, C. 205 meter, D. 204 meter. Jadi luas persegi itu sisi kali sisi. Katanya luasnya 289 sama dengan sisi kali sisi. Maka bagian sisinya adalah akar dari 289, yaitu 17. Sisi persegi itu ada 4, maka jarak yang ditempuh dalam satu kali putaran yaitu 4 kali sisi. Jadi kelilingnya 4 kali sisi, 4 kali 17, 68. Karena Lika sudah mengelilingi sebanyak 3 kali putaran, maka 68 kali 3, yaitu 204 meter. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini adalah timbangan. Kesimpulan dari gambar di atas adalah A. 2 buah kubus lebih kecil dari 2 buah kerucut dan 2 buah tabung. B. 2 buah kubus senilai dengan 2 buah kerucut dan 1 tabung. C. 1 buah kubus senilai dengan 2 buah kerucut dan 1 tabung. D. 2 buah kubus lebih besar dari 2 buah kerucut dan 1 tabung. Jadi kita lihat posisi kiri dan kanan, kemudian kita silang mana yang sama. Jadi 2 buah tabung itu sama. Tinggal lagi di sebelah kiri 2 kerucut dan 2 buah kerucut 1 tabung dan 2 buah kubus. Maka jawabannya adalah B. 2 buah kubus senilai dengan 2 buah kerucut tambah 1 tabung. Soal ke-14. Siswa kelas 4 sudah mengelilingi lapangan 1 putaran. Lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 140 meter. Berapa putaran lagi harus ditempuh siswa jika harus menempuh jarak 1320 meter? A. 1 putaran lagi, B. 2 putaran lagi, C. 3 putaran lagi, D. 4 putaran lagi. Jawabannya adalah 2 putaran lagi. Kita lihat. Jadi di diameter dari lapangan yaitu 140. Jari-jari itu setengah dari diameter. Jadi setengah dari 140 yaitu 70. Kita dapatkan jari-jarinya 70. Keliling lingkaran yaitu 2 PR. 2 kali Pi itu 22/7 kali 70. Maka dapatlah kelilingnya 440. Jika jarak yang harus ditempuh itu 1320, maka banyak putarannya adalah 1320 per keliling lingkaran tadi, yaitu 440. 3 putaran.
Karena siswa tadi sudah mengelilingi 1 putaran, maka sisanya yang harus ditempuh lagi itu adalah 2 putaran lagi. Soal selanjutnya. Diagram berikut menunjukkan warna kesukaan siswa SD Negeri 1 Sumpur Kudus. Jika jumlah siswa 720 anak, banyak siswa yang menyukai warna biru adalah titik-titik anak. Jadi ini adalah diagram lingkaran. Untuk merah 45 derajat, hijau 35, ungu 81, biru tidak diketahui, dan kuning itu membentuk sudut siku-siku, berarti itu adalah 90 derajat. A 317, B 216, C 207, D 116. Jawabannya adalah B. Kita lihat penyelesaiannya. Jadi sudut untuk warna kuning itu adalah siku-siku 90 derajat. Yang ditanyakan adalah yang warna biru. Kita harus cari dulu jumlah keseluruhan sudut yang diketahui, yaitu merah, hijau, kuning, dan ungu. Jumlahnya adalah 35 tambah 90 tambah 45 tambah 81, yaitu 251. Maka yang biru itu adalah jumlah seluruh sudut 360 kurang 251, yaitu 109. Maka warna biru adalah 109 per 360 kali banyak anak, 720. Hasilnya adalah 216 anak yang menyukai warna biru. Soal selanjutnya. Penyelesaian operasi hitung campuran di bawah ini adalah 10 kali 5 tambah 48 bagi 8. A. 10 kali 5 dalam kurung tambah 48 bagi 8 sama dengan 10 kali 53 bagi 8, 66,25. B. 10 kali 5 tambah 48 bagi 8 itu yang dikurung, sama dengan 10 kali 6,625. 10 kali 6,625, 66,25. C. Dikurung dulu 10 kali 5 ditambah 48 dibagi 8 juga dikurung. 10 kali 5, 50 ditambah dengan 48 bagi 8 yaitu 6. Baru dijumlahkan 50 tambah 6, 56. D. 10 kali 5 tambah 48 dikurung bagi 8 sama dengan 98 bagi 8 yaitu 12,25. Jawabannya ini sudah pasti yang C ya. Kita dulukan yang kali, berarti 10 kali 5. Begitu juga dengan bagi, 48 dibagi dengan 8. Setelah itu baru dijumlahkan. Hasilnya adalah 56. Jawabannya adalah C. Soal terakhir. Disajikan pernyataan sebagai berikut. 1. Operasi pembagian dan perkalian dikerjakan terlebih dahulu, kemudian penambahan dan pengurangan. 2. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan setelah operasi tambah dan kurang dikerjakan. 3. Operasi yang ada tanda kurungnya dikerjakan lebih dahulu. 4. Jika ada operasi perkalian dan pembagian, maka dikerjakan dari kiri ke kanan. Demikian juga jika operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika ada operasi penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan dari kiri ke kanan. Pernyataan di atas yang benar adalah A123, B234, C124, D134. Silakan Bapak Ibu jawab jawabannya di kolom komentar. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal kita pada video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus untuk tes tahap ketiga. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.